Hai, pada video kali ini saya akan membahas tentang kriptografi. Sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, segera subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas seputar ilmu teknik informasi yang akan membuat hidup kalian lebih inovatif, produktif, dan kreatif. Jadi, untuk kriptografi yang mau saya bahas, yaitu enkripsi algoritma Blowfish. Algoritma Blowfish ini kita harus cari tahu dulu apa. Berikut pengertiannya. Algoritma Blowfish ini merupakan algoritma yang juga bisa disebut sebagai OpenPGP.cheaper.for, merupakan algoritma kunci simetris, yang mana algoritma ini dirancang dan dikembangkan oleh Bruce Schneider pada tahun 1993 untuk menggantikan DES, Data Encryption Standard, karena pada waktu itu DES ini kinerjanya sangat lambat. Jadi Bruce ini membuat algoritma enkripsi baru yang lebih cepat, yaitu Blowfish. Dan juga DES pada waktu itu terkendala oleh paten di negaranya. Jadi hanya digunakan, tidak bisa digunakan di publik. Nah, Bruce Schneider ini merancang Blowfish ini untuk publik. Jadi algoritma ini bisa dipasangkan di host publik orang secara free. Itu pengertian dari algoritma Blowfish. Kita lanjut ke cara kerjanya. Cara kerjanya ini, kalau saya ceritakan bentuk kata-kata itu panjang. Jadi saya kasih gambarnya, terus saya jelaskan bentuk kata-katanya biar lebih cepat. Nah, ini block chippernya. Kan si Blowfish ini merupakan algoritma simetris block chipper. Nah, ini block chippernya. Jadi sebuah plain text yang masuk ke block chipper enkripsinya. Jadi jalannya seperti ini, ada key di blok chipper enkripsinya, lalu dirubah menjadi chipper text. Nah, perubahannya itu seperti berikut. Berikut gambar cara kerja dari Blowfish ini. Nah, ada dua gambar. Kalian bisa lihat yang kiri dan yang kanan. Sama saja, cuma saya sediakan dua gambar. Soalnya yang di sebelah kanan ini gambarnya agak sedikit kurang jelas. Nah, jadi bisa kalian lihat yang bagian sebelah kiri aja. Nah, di sini anggapannya ada P sama, nanti ada juga yang namanya S-box. Nah, S-box ini nanti kita bahas setelah ini. Nah, pertama, bentuk inisial array P sebanyak 18 buah. Jadi di masing-masing P itu memiliki nilai 32 bit atau bernilai 32 bit. Pada array tersebut terdiri dari 18 kunci 32 bit. Jadi subkuncinya ada P1, P2, P3, P4 sampai P18. Nah, yang kedua, bentuk S-box sebanyak 4 buah. Masing-masing bernilai 32 bit sama. Jadi X box-nya nanti itu ada di dalam sini. Di sini. Jadi yang masing-masing nilainya 32 bit memiliki masukan 256. Jadi 4 32 bit S-box masing-masing mempunyai 256 entry. Jadi mulai S1 0, S1 1, S1 2, jadi sampai S1 2 5 5. Nah, itu. Setelah itu langkah ketiga, plain text yang akan dienkripsi diasumsikan sebagai masukan. Plain text tersebut diambil sebanyak 64 bit. Jadi ini plain textnya diasumsikan sebagai masukan dan diambil nilai sebanyak 64 bit. Dan apabila kurang dari
64 bit, maka kita tambahkan bitnya supaya dalam proses nantinya sesuai dengan datanya. Lanjut ke langkah berikutnya, hasil pengembalian dari dibagi 2, 32 bit pertama kan 64 bit dari plain text-nya itu dibagi 2. Jadi ada sisi L dan ada sisi R. Keduanya itu sama 32 bit karena dibagi 2. Setelah itu lanjut ke langkah selanjutnya, lakukan operasi SXL. Nah, ini bisa kalian L saja atau XL. Nah, L sama dengan L, XOR sama dengan P, XOR P, dan R sama dengan F dalam kurung L or XOR R. Jadi gini, di sini kan jalan ke sini. Jadi di sini ini dilakukan operasi sebanyak 16 kali. Jadi setelah operasi SL sama dengan L itu sedemikian rumitnya, itu dilakukan selama 16 kali. Jadi setelah S masuk L sama dengan L ini, L sama dengan X, L sama dengan L XOR P, dan seterusnya itu selanjutnya dari hasil operasi di atas ditukar, L menjadi R, R menjadi L. Nah, jadi gini. Jadi gini, plain text ya, ini 64 bit dibagi 2 jadi 32. Setelah itu ada fungsi di sini yaitu L sama dengan L atau bisa disebut XL sama dengan XL. Ini ke sini jatuh. Nah, ini setelah itu sini si R ini, si R itu disamadengankan dengan fungsi hasil ini. Jadi ya ke sini. Setelah itu, setelah sampai sini, dan ini kan masih jalan. Nah, ini sudah ada hasilnya. Jadi yang sini ini yang L pindah jadi R, yang R pindah jadi L. Nah, ini dilakukan terus menerus kalau ini kan memanjang. Nah, ini memendek gambarnya. Jadi ini dilakukan secara terus menerus sampai 16 kali. Jadi setelah langkah ke-16 itu kan masuk ke langkah ke-17-nya, ke kali 17-nya. Nah, itu di proses ke-17 lakukan operasi seperti mengembalikan yang R jadi R, L dikembalikan ke L. Nah, itu seperti ini. R sama dengan R XOR P17. Jadi sini kan P17. Nah, ini mulai dikembalikan lagi. Ini anggapannya di sini ini kan 16 ke 17, dia langsung ke sini. Nah, ini turun ke sini. Jadi kan awalnya R jadi L ini. Setelah itu L ini langkah ke-17 dia dikembalikan ke R. Begitupun juga yang L yang awalnya jadi R dikembalikan lagi ke L lagi. Jadi di langkah terakhirnya disatukanlah kembali si L dan R sehingga menjadi 64 bit lagi. Jadi 64 bit lagi. Memang kalau dijelaskan secara teori rumit, soalnya caranya sangat panjang. Jadi mulai plain text ini dia dibagi 2 menjadi L, menjadi kanan dan kiri. Setelah itu yang kiri diproses, yang kanan diproses lagi, lalu ditukar, kanan jadi kiri, kiri jadi kanan, balik lagi ke proses difungsi sampai ke 16 kali. Langkah ke-17 baru dikembalikan lagi, yang R jadi L, yang L jadi R, dikembalikan lagi seperti semula. Setelah itu disatukan kembali di langkah 17 sama 18-nya, jadilah hypertext. Nah, saya tadi sempat menyebutkan Xbox atau fungsi di sini kan ada F ini. Nah, di sini itu ada fungsinya seperti berikut. Ini merupakan gambar dari function yang ada pada algoritma Blowfish. Jadi, nah, saya
terangkan satu-satu aja. Ada 7 langkah dari fungsi ini. Ini pertama, inisialisasi P array, dan kemudian 4 Xbox secara berurutan dengan string yang sama, yang tetap. String ini terdiri dari digit heksadesimal dari pi. Kedua, XOR pi 1 dengan 32 bit pertama kunci, XOR pi 2 dengan 32 bit kedua dari kunci, dan seterusnya untuk setiap bit dari kunci sampai pi 18. Nah, ulangi tahap bit kunci sampai seluruh P array di XOR dengan kunci bit. Ketiga, semua string 0 dengan algoritma Blowfish dengan menggunakan subkunci seperti dijelaskan pada langkah 1 dan 2. Dan keempat, ganti P1 dan P2 dengan keluaran dari langkah 3. Jadi dari langkah ketiga itu kita mendapatkan hasil dan nantinya dipakai di langkah keempatnya. Di langkah kelimanya, encrypt keluaran dari langkah ketiga dengan algoritma Blowfish, yaitu dengan subkunci yang sudah dimodifikasi. Jadi gini, yang sudah dimodifikasi ini. Setelah itu, langkah ke-6 ganti P3 dan P4 dengan keluaran langkah P5 di sini. Ini. Setelah itu di langkah terakhir, lanjut ke proses terakhir, ganti seluruh elemen P array, kemudian seluruh keempat Xbox berurutan dengan keluaran yang sudah secara kontinu dari algoritma Blowfish. Jadi ini, setelah ini kan sudah diproses, masuk ke sini, itu masuk secara kontinu lalu keluar. Itu jalan dari function di dalam algoritma Blowfish ini. Mungkin sekian video kita hari ini. Apabila ada salah penyampaian, saya mohon maaf dan bisa kalian koreksi pada kolom komentar. Dan apabila kalian suka dengan video ini, kalian tahu harus bagaimana. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.